Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran yang diampuh oleh Dr. Nunung Nurjanah, MKes. Di sini, kami kelompok 9 yang beranggotakan saya, Aurora Triasna Sagita, dan dua rekan saya, yaitu Elma Dwi Oktaviana dan Elvina Fidela Chandra Ningtyas. Pembahasan pertama, The Example of Quality Management. Mutu manajemen dalam pendidikan adalah cara mengelola sekolah atau sistem pendidikan agar dapat menghasilkan hasil yang terbaik bagi siswa, guru, dan staf. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terkait. Indikator mutu manajemen dalam sekolah mencakup yang pertama adalah perencanaan yang jelas. Sekolah harus memiliki visi dan misi yang jelas sehingga program pendidikan dapat dirancang dengan baik. Yang kedua, guru yang berkualitas. Guru yang kompeten dalam memberikan ilmu akan memberikan pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sekolah harus selalu mengevaluasi proses pembelajaran dengan mendengarkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua siswa. Yang keempat, lingkungan yang kondusif. Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, buku, laboratorium, dan teknologi yang mendukung. Yang kelima, manajemen yang efisien. Mengelola keuangan, administrasi, dan sumber daya sekolah harus dilakukan dengan baik agar semua berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah salah satu metode yang digunakan dalam mengembangkan mutu manajemen pada buku The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation adalah Total Quality Management atau bisa disebut dengan TQM. Adalah sistem manajemen yang mengedepankan kualitas sebagai strategi untuk menarik peserta didik. Selanjutnya adalah Total Quality Management pada sekolah bertujuan untuk menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Alasannya perlunya TQM dalam meningkatkan mutu manajemen pada pendidikan. Selanjutnya ada Educational Aims atau tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan merujuk pada berbagai hal, diantaranya 1. Tujuan terkait perkembangan siswa. Sekolah dasar bertujuan membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk tahap sekolah menengah. Sekolah menengah bertujuan membekali siswa dengan keterampilan untuk pendidikan lebih lanjut atau pelatihan kerja. Yang kedua, tujuan untuk memperoleh kualifikasi formal. Sekolah persiapan bertujuan membantu siswa lolos ujian masuk sekolah lanjutan. Universitas bertujuan membantu mahasiswa memperoleh gelar yang baik, cerdas, kreatif, kritis, dan inovatif. Yang ketiga, tujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup. Bertujuan agar siswa bisa mendapatkan pekerjaan, mempertahankan, atau bahkan memulai bisnis mereka sendiri. Yang keempat, tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah bertujuan mengajarkan siswa bagaimana menjadi negara yang baik, menjalani gaya hidup sehat, mengelola keuangan, dan membangun keluarga. Yang kelima, tujuan jangka pendek dalam keseharian. Keterampilan belajar yang diperlukan untuk membuat produk, mendorong sikap adil terhadap sesama siswa, menentang perundangan, dan menanamkan sikap menolak narkoba. Menurut Ari Kunto tahun 1995, tujuan pendidikan dapat dijabarkan mulai dari tujuan nasional, institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Selain itu, tujuan pengajaran dirumuskan dengan rumus ABCD, yang A artinya audience adalah siswa yang belajar, B merupakan behavior adalah perubahan perilaku yang diinginkan terjadi, C condition adalah kondisi yang menimbulkan perubahan perilaku yang diinginkan,
D. Degree adalah derajat ketercapaian perubahan perilaku. Contohnya, pada kalimat melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan paling sedikit 3 contoh nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Kata melalui tanya jawab termasuk condition, yang merupakan kondisi yang menimbulkan perubahan perilaku yang diinginkan. Peserta didik termasuk ke dalam audiens merupakan siswa yang belajar, dapat menyebutkan masuk ke dalam behavior adalah perubahan perilaku yang diinginkan. Paling sedikit 3 contoh merupakan masuk ke dalam degree, nama suku bangsa yang ada di Indonesia termasuk ke dalam behavior. Kemudian subject teaching atau pengajaran subjek. Pengajaran subjek merupakan proses pendidikan yang berfokus pada penyampaian materi secara spesifik dengan kurikulum yang telah ditentukan, di mana setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang tersendiri dalam menentukan metode pengajaran yang efektif. Contoh metode pengajaran efektif pada mata pelajaran boga dasar, di mana mata pelajaran boga dasar ini akan lebih efektif jika menggunakan metode praktik langsung di dapur. Kemudian untuk mata pelajaran ilmu gizi akan lebih efektif dan optimal apabila menggunakan metode analisis komposisi makanan dan studi kasus nutrisi. Kemudian ada 3 model pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada progresif, yang ketiga ada kolaboratif, di mana pendekatan konservatif ini menekankan transfer pengetahuan yang telah ada. Contohnya pada mata pelajaran ilmu gizi yang mengacu pada standar gizi dari lembaga kesehatan. Kemudian untuk pendekatan progresif, di mana pendekatan ini mengutamakan pemecahan masalah. Contohnya dengan metode problem based learning yang mampu mendorong siswa untuk mencari solusi inovatif dari problem-problem yang ada. Kemudian pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan ini mendorong kerjasama antar siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial. Contoh pendekatannya bisa diterapkan pada praktik memasak, di mana siswa bisa bekerja sama dalam tim untuk menciptakan hidangan. Kemudian metode pengajaran. Dalam buku Anthony Haynes ini terdapat 4 jenis metode pengajaran. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode praktik, dan yang keempat metode problem based learning. Yang pertama metode ceramah, di mana metode ceramah ini cocok untuk materi yang bersifat informatif seperti mata pelajaran K3 dan juga ilmu gizi. Yang kedua ada metode diskusi, yaitu tukar ide dan pendalaman pengalaman terhadap suatu masalah. Efektif untuk mata pelajaran pengelolaan restoran dan catering. Yang ketiga ada metode praktik, efektif untuk mata pelajaran seperti boga dasar karena mampu mendorong siswa untuk belajar langsung dengan pengalaman yang nyata. Kemudian yang keempat ada metode problem based learning, di mana metode ini mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis. Misalnya dalam ilmu gizi, mereka mampu menganalisis pola makan dan merancang menu sehat. Sedangkan dalam pengelolaan restoran, mereka dapat mencari solusi inovatif dalam suatu permasalahan manajemen. Sekian pembahasan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.